Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahidil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila ma ba'du. Bapak Ibu, kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun. Alhamdulillah, biasa ya, kalau Sabtu Minggu itu dari mulai sejak Jumat itu kan di TV itu tontonan-tontonan olahraga itu banyak ya. Yang pertama ada Korea Open, kita masuk 2 final hari ini akan ikut permainan Super League ya, Persib Keok. Yang ketiga juga ada voli ya, antar klub di Indonesia ini, divisi utama. Nah, terlepas dari itu tetap aja bahwa ada yang masih menunggu nih si Kang Heri. Bagaimana Ki baru sampai kepada 5 dimensi lansia itu. Nah, sekarang kita bahas D6. D6 itu dimensi ke-6 tentang kemasyarakatan. Nah, ini hati-hati. Kenapa lansia itu jarang bermasyarakat gitu ya? Karena semakin tua kan semakin keterbatasan kekuatan fisik, lupa tentang keilmuan, keterbatasan tentang ekonomi, sehingga dia lebih baik menyendiri aja di rumah. Ya, jangankan oleh orang lain, kadang-kadang oleh cucu sendiri juga dibully begitu. Nah, ini kalau kita ingin memberdayakan lansia, belilah penghargaan. Sekarang apa yang menjadi beban psikologis buat dia? Misalnya ya, kalau dia itu ikut kerja bakti di kampung, tenaganya sudah kurang. Mau memberi rokok tidak punya duit. Itu dia dari kerja bakti. Kemudian dia itu misalnya kalau ikut pengajian itu kan lama, duduknya sudah tidak kuat juga dan ngantuk. Jadi duduknya itu sudah kalasa. Jadi sila madep itu ya sudah tidak dimiliki lagi begitu. Mau komentar tidak ngerti, jadi akhirnya ngantuk, nunutan kan gitu. Itulah beban psikologisnya. Kalau juga keundangan kan harus memberi duit itu ya. Ya kalau masih dekat lah undangannya sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jauh harus naik kendaraan, pakai ongkos, itu juga akan berpikir. Demikian juga kalau misalnya kita semolondong ya ke tempat apa gitu, misalnya ke tempat-tempat yang dulu kita itu dihargai, misalnya di situ ke kantor atau ke apa, itu sudah lain perasaannya. Kalau kita diegeh-egeh namanya kalau dalam bahasa Sunda, atau dihormat-hormat, dipuji-puji, malu. Malu karena kita sudah bukan jadi pemimpin, bukan jadi pegawai. Tapi kalau dicuekin, sakit hati. Itu orang tua. Nah, penyakit-penyakit ini yang harus diketahui oleh para petugas lapangan kalau ingin memberdayakan lansia. Kemudian juga kalau kita diberi rezeki, ya kita agak malu-malu juga. Ya, apalagi misalnya diamplopin gitu, nggak malu karena kita sudah tidak punya jasa. Tapi kalau tidak diberi juga, itu adalah sakit hati. Itu Aki suka bercanda begitu, dan memang perasaan itu timbul. Dan Aki juga tanyakan kepada beberapa lansia teman kita, ya itu. Nah, karena itu tentu saja adalah kita harus bersenang ngobrolnya dengan satu lansia lagi. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya banyak. Di antaranya orang lansia itu senang mengenang hal-hal yang lama. Kenapa tidak? Itulah kepada para keluarga, kepada para petugas yang berada di BKL segala macam, dia diberi kesempatan, diberi peluang. Karena kalau tidak diberi peluang oleh kita, dia tetap minder. Misalnya gitu, ikut di WA.
Di WA itu kan dia paling-paling posting adalah karya orang lain atau postingan yang banyak, misalnya postingan agama lah, postingan budaya lah, atau postingan apa yang sehingga yang menerimanya itu juga sudah nerima dari tempat lain. Jadi kan muter gitu. Jadi dia itu akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi yang Aki saksikan di WA yang banyak itu, yaitu kalau ada hari ulang tahun itu adalah selamat ulang tahun kepada Anu dengan bahasa yang berbeda-beda, kadang-kadang ada copy paste amin begitu. Itu juga sudah bermasyarakat ya. Atau ya dia itu tidak tahu apa yang harus kita sampaikan, akhirnya ya apa yang terjadi, HBD, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau ada yang meninggal berbet kan begitu. Itulah yang disebut kehidupan ya, kehidupan orang tua sekarang itu bermasyarakatnya baik di media sosial maupun di masyarakat biasa. Nah ini himbauannya. Tentu saja Aki juga suka senang sering ngobrol supaya dia itu berdaya. Jadi yang pertanyaan, Aki kan sering ini bercerita, kalau lagi makan kemudian ada yang ditanyakan oleh cucu kepada ibunya, bukan ke kita tapi kita ada di sana. Kemudian ibunya lah yang harus bijaksana supaya pertanyaan itu dilempar ke kakeknya atau ke neneknya. Apa maksudnya? Supaya si nenek dan kakek ini adalah diberi kesempatan berwibawa di hadapan cucunya. Misalnya kalau cuma menanyakan apa berapa sholat subuh, berapa rakaat sholat duhur, masa tidak apalah gitu kalau untuk orang Islam ya yang udah tua itu ya itulah dikira. Tapi jangan juga menanyakan hal yang hampir tidak bisa. Nah, jadi ini modalnya yang dulu itu, yang pertama spiritual, intelektual, ya, fisik, emosional, itulah di dalam bermasyarakat itu dipakai, ya, target-target itu. Dan juga mestinya di dalam WA itu kan kita tahu nih dengan teman ini, oh selain daripada menceritakan, coba itu kan lihat ya, Kang Deddy itu dia cerita tentang kokom aja nggak habis-habis. Karena apa? Dia menceritakan lagi yang lama itu baru muda-muda. Cek kokomnya 52, Pak Dedinya 54, terus yang satunya lagi yang macomlangnya itu ya. Itu udah diungkap kembali. Dia gembira, di situ kebahagiaannya. Cobalah tanyakan ya. Misalnya ya kepada siapalah. Dulu kamu itu waktu muda itu kan jagonya jagonya pos KB-nya gitu, jagonya kampung KB-nya. Kalau kepada ahli agama, bagaimana ini soal ini? Jadi seolah-olah kita memberi peluang dia supaya PD-nya atau harga dirinya naik. Begitu ya. Jadi satu adalah hindari beban-beban psikologis yang di atas, ya. Yang kedua, berikan kesempatan dia dihargai oleh kita. Bukan dihargai aja dengan uang saja ya, kalau diberi rezeki ya itu pasti gembira ya. Tapi diberi kesempatan supaya dia, Aki juga suka begitu ya, suka begitu. Ada teman Aki di lingkungan Tajuk gini ya, beliau ini ahli sisiniran, namanya Pak Haji Aja. Ada dia itu tahu tentang kesenian-kesenian yang lama itu, ditanya. Dan kadang-kadang ada yang memang walaupun kita juga tahu, ada yang tidak tahu. Demikian juga bagaimana ada pengalaman di Aki itu, orang tua yang selamanya itu hampir puluhan tahun jadi lebih, bagaimana cerita waktu jadi bandaranda begitu. Nah yang gitu-gitu itu adalah untuk mendorong agar dia menjadi pede, menjadi percaya diri, menjadi kebanggaannya. Kalau dia sudah bangga maka akan di masyarakat. Ya nggak usah gitulah. Ki ini kerja bakti, Aki harus datang. Ngapain? Nggak usah bawa cangkul, nggak usah bawa congkrang. Terus Aki mau apa? Ini Ki, ini kan selokan ini belok ke kanan. Nah, menurut Aki ini gimana? Kalaupun dia tidak bisa, tanya aja. Kalau nanti salah, lalu kita diskusi dengan dia. Oke, tapi kalau ini nanti kan lompat di sini. Oh iya ya terserah kamu aja. Itu kan berarti sudah kita menghargai seseorang. Oke, jadi Aki prinsipnya di dalam kemasyarakatan itu hilangkan rasa beban psikologisnya, dorong kepada percaya diri dari ilmunya yang dia dapat. Ya, insya Allah
baik oleh keluarga maupun oleh petugas, maka lansia itu akan berdaya di bidang kemasyarakatan atau di bidang bermasyarakat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.